Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, kita akan memulai pembacaan kitab Adabus Suluk ila Hadrati Malikil Mulki wa Malikil Muluki, karangan dari Al-Imam Ahmad bin Umar Al-Khiwaki Al-Khawarizmi, atau yang biasa dikenal dengan Najmul Haqqi Waddin Al-Kubro, atau yang juga biasa disebut dengan Al-Imam Najmuddin Al-Kubro, seorang pendiri dari Thariqah Kubrowiyah. Thariqah Kubrowiyah ini thariqah yang pertama kali masuk di Nusantara lewat dari Syekh Jumadil Kubro, karena beliau ini dari Samarkand, dari Uzbek. Nah, Al-Khiwaki ini, Najmul Haqqi ini beliau juga orang Uzbekistan, dari daerah Khiwak. Kalau nyebutnya sekarang Hifah, itu agak lumayan dari Samarkand, dari Bukhara itu agak jauh, agak ke timur atau ke utara gitu ya. Daerah Hifah kalau sekarang ngomong Hifah, kalau di bahasa Arabnya namanya Khiwaki. Beliau kelahiran Khiwak atau Hifah dan juga tinggal di Khawariz, daerah Khawariz, tinggalnya di daerah Khawariz. Sama seperti kelahirannya Al-Imam Khawarizmi itu. Nanti terkait manaqib beliau, sanad beliau, insya Allah saya sampaikan nanti di akhir, di hataman, terkait dengan manaqib dan sanadnya beliau. Jadi kitab ini judulnya Adabus Suluk ila Hadrati Malikil Mulki wa Malikil Muluk. Jadi adab suluk. Suluk itu perjalanan ruhiyah, perjalanan ruhaniyah, itu namanya suluk. Orangnya disebut dengan salik. Tempatnya, tempat orang melakukannya suluk namanya pasulukan. Kayak pesantren, tempat santri namanya pesantren. Tempat orang pada suluk itu namanya pasulukan. Jadi kalau dalam tradisi Naksabandiyah memang lebih dikenal istilah suluk daripada istilah riyadoh, suluk. Beliau ini lebih tua dari Imam Naksabandi ini. 100 tahun sebelum Imam Naksabandi ada, nah beliau ini sudah menyebarkan thariqah Kubrowiyah. Thariqahnya beliau yang kemudian di Nusantara dibawa oleh Syekh Jumadil Kubro. Karena Syekh Jumadil Kubro juga asli dari Samarkand. Thariqah Kubrowiyah ini juga salah satu thariqah yang muktabaroh, masuk dalam 42 thariqah muktabaroh An-Nahdiyah di Jatman. Meskipun rasanya di Indonesia sekarang, di Jawa sudah tidak ada lagi yang menggunakan thariqah Kubrowiyah. Jadi lebih kepada Naksabandiyah. Ketika Naksabandiyah masuk, lebih kepada Naksabandi ketimbang Kubrowiyah. Syekh Siti Jenar juga ikut mengembangkan thariqah Kubrowiyah ini. Jadi ini kitab terkait dengan adab, tata cara kita untuk jalan menuju kepada Allah. Karena tidak ada di antara kita yang tidak menuju kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jalan menuju kepada Allah itu, nah ini beliau sampaikan bagaimana caranya kita bisa jalan ke hadrat. Hadrat itu kehadapan. Jadi kalau kita bilang
ila hadratin nabi artinya kehadapan, kehadapannya nabi. Ila hadratiru siapa? Kehadapan ila hadrat. Jadi kita ada busuluk ini, ada jalan ruhiyah ila hadrati malikil mulki, menuju hadapan, kehadapannya raja di raja. Malikil mulki wa malikil muluki. Jadi ada dua ditegaskan. Yang satu pakai malik seperti dalam Al-Fatihah malikiyau middin. Yang satu pakai maliki, itu seperti dalam surah An-Nas malikin nas. Ini kitab yang insya Allah sama-sama kita mulai pembacaan kitab ini dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan. Karena ini sifatnya pasaran, jadi saya tidak terlalu banyak menjelaskan isinya. Jadi kita akan mengartikan kitab ini, paham nggak paham Anda artikan saja. Karena memang ini tabaruk dalam rangka pasaran. Jadi memang kalau tabaruk pasaran ini lebih dikejar hatamnya, dibaca semua daripada pengertiannya. Tapi mudah-mudahan ada yang nyangkut lah, 10-20 keterangan lah gitu, bukan 1-2 di kita gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alimil karim allazi yusayyiru ibadahu fil afaq liyuriyahum ajaiba qudratihi wa ghoraiba hikmatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, segala puji itu lillahi, bagi Allah. Anda ngartinya nyantai-nyantai saja ya. Jadi ngajinya santai aja. Kamu mau ngerokok aja, mau ngopi-ngopi, pokoknya sesantainya saja. Alhamdu, segala puji itu lillahi, tetap bagi Allah. Sifatnya Allah al-alimi, yang maha mengetahui, al-karimi, yang maha mulia, al-lazizat yusayyiru, yang memperjalankan siapa allazi ibadahu pada hamba-hambanya, allazi fil afaki, pada afak, pada belahan-belahan bumi, liyuriyahum, agar memperlihatkan, liyuriyahum, untuk memperlihatkan siapa allazi hum, pada mereka ibadah, memperlihatkan apa? Ajaiba kudratihi, keajaiban kuasanya allazi, wa ghoraiba hikmatihi, dan keanehan hikmahnya allazi. Orang kalau jalan itu ketemu dah sama sesuatu yang aneh, yang kuasa jalan. Makanya orang kalau agak saklek, itu namanya kurang jalan-jalan. Karena kalau dia jalan-jalan ketemu itu sama berbagai macam hikmah, sama kudrohnya Allah. Wa yusahidu, dan agar menyaksikan siapa ibadah fi atrofil alami, di ujung-ujung alam, wa aktafihi, dan bahu-bahunya alam, ya maksudnya di seluruh alam, agar mereka menyaksikan nih hamba ini di sisi-sisi alam, di ujung-ujung alam, di bahu-bahu alam, menyaksikan apa? Dalaila, petunjuk-petunjuk, izomatihi, keagungannya allazi, izomatihi, keagungannya allazi, wa barohina, dan bukti-bukti, rofatihi, kebelas kasihnya, rofatihi, belas kasihnya allazi, rofatihi, belas kasihnya allazi, al-hakimi, sifatnya Allah ini al-hakimi, zat yang maha bijaksana, allazi yusabbitu, yang menetapkan siapa allazi nufusahum, pada diri-dirinya ibadah, nufusahum, pada diri-dirinya ibadah, hamba-hamba, wa yuziru, dan menampakkan siapa allazi bawatinahum, batin-batinnya ibadah, menampakkan dan memantapkan hati mereka, para ibad ini, dengan apa? Biwasilati, dengan perantaraan, biwasilati, dengan perantaraan, ta'abil asfari, susahnya perjalanan-perjalanan. Orang kalau semakin suka jalan, senang jalan, sering jalan, ketempa itu kesusahannya itu. Karena perjalanan itu susah. Warukubil ahtori, dan menaiki kekhawatiran-kekhawatiran, warukubil ahtori, dan menaiki kekhawatiran-kekhawatiran, watabaudi, dan menjauh, watabaudi, dan menjauh, anil ahli, dari keluarga, wadari, dan rumah, wadari, dan rumah, anis sukuni, juga menjauh, anis sukuni, dari diam, ilal agiyari, pada perubahan-perubahan, ilal agiyari, pada perubahan-perubahan, wal iltifati, dan menoleh,
Wal iltifati dan menoleh ila sawai hadratihi, ila sawai hadrati ke jalan hadratnya allazi, ila sawai hadrati ke jalan hadratnya, kehadapannya allazi yaitu Allah, wa ghairatihi dan girohnya allazi, wassalatu dan salawat, wassalamu dan salam itu ala sayyidina tetap pada pangeran, ala sayyidi waladi adama atas pangeran anak Adam, wa afdoli zuriyati dan paling afdol zuriyahnya sayyidi waladi Adam, wa ala ali dan atas keluarganya sayyidi waladi Adam atau hirina yang suci, washabi dan sahabat-sahabatnya sayyidi waladi Adam, wa ummati dan umatnya sayyidi waladi Adam, wassalama dan mudah-mudahan memberi keselamatan siapa Allah salaman dengan keselamatan kasiron yang banyak. Amma ba'du fa'lam maka ketahuilah ya Abdullah wahai hambanya Allah, annaka bahwasanya kamu itu musafirun seorang musafir, itu musafirun seorang musafir, engkau ini musafir, orang yang sedang berjalan. Berjalan kemana? Ilallahi kepada Allah. Wala buddha dan pasti laka padamu liqa'ullahi bertemu dengan Allah. Tidak ada orang yang tidak kembali kepada Allah, tidak ada. Semua pasti kembali kepada Allah dengan caranya sendiri-sendiri, dengan waktunya sendiri-sendiri. Qala berfirman azza yang mulia, min qailin siapa orang yang zat yang berfirman, azza yang mulia, min qailin siapa zat yang maha berfirman, man barang siapa kana yang ada siapa man itu yarju mengharap, itu yarju berharap siapa man berharap liqa Allahi bertemu dengan Allah, fa inna maka sesungguhnya ajalallahi waktunya Allah, ajalallahi waktunya waktu yang dijanjikan Allah, maksudnya gitu. Ajalallahi waktu yang dijanjikan Allah itu laatin niscaya datang, laatin niscaya akan datang, laatin niscaya akan datang. Wa innallaha dan sesungguhnya Allah Ta'ala bikamali kudratihi dengan sempurna kuasanya Allah, bikamali kudrati dengan kuasa, dengan sempurna kuasanya Allah, wa jamali dan keindahan hikmatihi hikmahnya Allah, qaddaro telah mentakdirkan siapa Allah, qaddaro telah mentakdirkan siapa Allah libni Adam pada anak Adam, kita semua ini ditakdirkan sama Allah itu safaraini dua perjalanan, safaraini dua perjalanan, wadabbaro dan mengatur siapa Allah lahu pada ibni Adam sayroini ya sama dua perjalanan. Kita ini pasti diperjalankan dengan dua perjalanan ini. Apa itu? Ahaduhuma salah satu keduanya, ahaduhuma salah adapun salah satu keduanya sayroini itu qahriyun ittiroriyun. Qahriyun paksaan, ittiroriyun mutlak pasti. Perjalanan yang pasti, perjalanan yang pertama ini sifatnya qahriyun ittiroriyun, paksaan dan pasti mutlak. Wal akharu dan adapun yang kedua, yang lain, perjalanan yang kedua itu kasbiyun ikhtiyariyun. Kasbiyun usaha, sifatnya usaha. Ikhtiyariyun pilihan. Ikhtiyariyun pilihan. Apa itu? Amma safarul ittiroriyu, adapun perjalanan ittirori, perjalanan yang mutlak, yang pasti. Apa itu? Fabidayatuka maka permulaanmu, fabidayatuka maka permulaanmu min sulbi abika dari sulbi ayahmu, min sulbi abika dari tulang rusuk ayahmu. Kita ini nggak bisa milih lahir dari spermanya siapa, nggak bisa kita milih. Itu namanya ittiroriyun, qahriyun, ittiroriyun. Itu yang pertama. Wal manzilul sani dan adapun yang tempat yang kedua, rohmu ummika rahim ibumu. Wal manzilus salisu dan adapun tempat yang ketiga itu duniaka, duniamu. Sekarang nih kita dari spermanya bapak kita masuk ke rahim ibu kita, lalu kemudian lahirlah kita sekarang ada di dunia. Yang ketiga itu manzil yang ketiga berarti sekarang kita.
Wal manzilur rabi, dan adapun tempat yang keempat itu al qabru, kubur. Wa huwa, dan adapun kubur, imma raudhatun, ada kalanya taman, min riyadil jannati, dari taman-taman surga, au hufratun, atau hamparan, min hufarin nirani, dari hamparan-hamparannya neraka. Wal manzilul khamis, dan adapun tempat yang kelima, yang terakhir nih, tempat yang kelima, yaumul kiamati, yaitu hari kiamat. Ini perjalanan sifatnya kohriyun ittiroriyun. Nggak bisa kita minta dilahirin dari bapak siapa, dari emak siapa, lalu kemudian kita ini sekarang ada di dunia, nanti pasti mau nggak mau, suka nggak suka, pasti ada di kuburan kita. Setelah itu baru kemudian yang terakhir manzilul khamis yaumul kiamah. Allazi miqdaruhu, yang adapun ukurannya hari kiamat. Allazi miqdaru, yang adapun ukurannya hari kiamat itu khamsina alfasanatin, seukuran 50.000 tahun. Sehari di sini di sana sama dengan 50.000 tahun di dunia. Summa tasilu, kemudian sampai siapa kamu? Nih ujungnya nih, yang keenam ujungnya. Ba'da zalika, setelah demikian manzilul khamis, setelah kita nanti di hari kiamat, sampailah kamu ilal makomil asliyi, pada makom yang asli. Makom yang asli. Wal watoni, dan negeri al abadi, yang abadi. Al abadi, yang abadi. Apa itu? Wahwa, dan adapun al watonil abadi, negeri yang abadi, itu Darus Salami, yaitu Darus Salam, surga. Tapi in kunta, jika ada siapa kamu, itu min jumlati suadai, dari golongan orang-orang yang baik, wal auliyai, dan orang-orang kekasih, wal auliyai, dan para kekasih. Kalau engkau ini termasuk orang yang baik dan aulia, engkau ini terakhir akan ada di Darus Salam. Au darul jahimi, atau negeri jahim, neraka. In kunta, jika ada siapa kamu, wal iyazu, kita berlindung billahi dengan Allah, nauzubillah min zalik, min zumratil askiyai, termasuk golongan orang-orang yang buruk. Min zumratil askiyai, termasuk golongan orang-orang yang buruk. Wal a'dai, dan musuh-musuh. Farikun fil jannati wa farikum fis sa'ir. Farikun, satu golongan, fil jannati, ada di surga. Wa farikun, dan satu golongan, fis sa'iri, di negeri, di sa'ir, di neraka sa'ir. Wa kullu nafsin, dan adapun tiap-tiap napas, min anfasika, dari napas-napasmu. Fahuwa, maka adapun kullu nafsin, fahuwa, maka adapun kullu nafsin, itu ala misali khutwatin, seperti satu langkah. Ala misali khutwatin, seperti satu langkah. Tahtu, yang melangkah siapa kamu, ha pada khutwatin, ila manzili kobrika, ke manzil, ke tempat kuburmu. Satu napas kita itu seperti satu langkah menuju ke kuburan. Satu napas kita ini. Berarti kalau kita napasnya 10 kali, kita udah 10 kali nih, udah 10 langkah menuju ke kuburan. Wa kullu yaumin, dan adapun tiap-tiap hari, setiap hari, min ayyamika, dari hari-harimu, fahuwa, maka adapun kullu yaumin, itu ala misali farsahin, seperti satu farsah. Sehari ukurannya seperti satu farsah menuju kepada kubur. Satu farsah itu ya sekitar 5 km, itu satu farsah. Wa kullu sahrin, dan adapun tiap-tiap bulan, mado, yang telah lewat alaika atasmu, mado, yang telah lewat apa, kullu sahrin alaika atasmu, fawa, maka adapun kullu sahrin, itu ala misali marhalatin, seperti satu marhalah. Satu marhalah itu sekitar 40 km. Satu marhalah itu sekitar 1 km. Wa kullu sanatin, dan adapun tiap-tiap 1 tahun, 1 tahun yang sudah lewat dari kita ini, fahuwa, maka adapun kullu sanatin, itu ala misali manzilin, seperti satu tempat, satu manzil. Wasairuka, dan adapun perjalananmu, wasairuka, dan adapun perjalananmu, itu kasairi samsi, seperti perjalanan matahari, wal qamari, dan bulan. Sama perjalanan kita ini seperti peredaran perjalanannya matahari dan bulan. Wa anta, dan adapun kamu, wa anta, dan adapun kamu, an haza sairi, dari perjalanan ini,
Perjalanan apa? Perjalanan kita menuju ke kuburan kita ini. Rata-rata kita ini kan lagi berjalan nih, kita menuju ke kuburan. Pasti ini kan rata-rata kita ini itu ghafilun, orang yang lupa. Itu ghafilun, orang yang lupa. Wa anit ta'ahudi, dan itu wa anit ta'ahudi, dan itu dari siaga. Wa anit ta'ahudi, dan itu dari siaga. Wal istidadi, dan dari persiapan. Liman zilil kubri, untuk tempat kubur. Liman zilil kubri, untuk tempat kubur. Wal mururi, dan lewat. Bimanzilatil kiamati, di tempat kiamat. Wal watonil asli, dan waton dan negeri yang asli. Wal watonil asli, dan negeri yang asli. Al abadi, yang abadi. Sahin, orang yang lupa. Sahin, orang yang lupa. Zahilun, orang yang bingung. Zahilun, orang yang bingung. Anda lebih nyiapin lebaran atau nyiapin mati? Ya, jawab. Ya, lebaran dulu lah. Lebaran tuh lebaran besok lagi gitu. Kita ini sahin, zahil, dari siaga dan persiapan untuk tempat kuburan dan tempat lewat kita nanti ini di manzil kiamah. Pun juga di tempat aslinya nanti kita. Wa amma safar, itu adalah safarul itirad, perjalanan yang mutlak, yang pasti, nggak bisa tawar-tawar sudah itu. Mutlak, pasti, nggak bisa milih sudah itu. Itu namanya ittirariyun. Wa amma safaru, dan adapun perjalanan al-kasbiyu, yang sifatnya kasbi, pilihan. Al-kasbi, yang sifatnya kasbi, usaha. Al-kasbi, yang sifatnya kasbi, usaha. Al-ikhtiyariyu, yang sifatnya ikhtiar, pilihan. Apa itu perjalanan kita yang pilihan kita ini yang bisa kita milih? Fayan qasimu, maka terbagi apa as-safarul kasbiyu. Fayan qasimu, maka terbagi apa as-safarul kasbiyu itu ila kismaini, pada dua macam. Ahaduhuma, adapun salah satu keduanya, kismaini itu safarul qulubi, perjalanannya hati. Wal arwahi, dan perjalanannya ruh. Ila hadratil maliki, ke hadapan raja al-jabbari, yang maha perkasa. Hati kita ini bisa milih. Kita bisa jadi orang yang hatinya baik atau enggak. Bisa jadi hatinya ini sehat apa sakit. Hati kita ini hati yang yang penuh dengki atau penuh ridho, yang ikhlas atau penuh dengan kesusahan. Itu pilihan kita itu. Itu kasbi dan ikhtiyari. Wasani, dan adapun yang kedua itu safarul qawalibi, perjalanan raga. Safarul qawalibi, perjalanan raga. Wal asbahi, dan tubuh. Fi ardillahi, di negerinya Allah. Kan itu perjalanan terserah kita. Kita mau kemana nih? Kita pengen ngaji ke sini, kita pengen pergi kemana. Itu kan istilahnya kasbi ikhtiar itu. Yang kita bisa jalan atau enggak gitu. Wa nahnu, dan adapun kami itu nazguru, akan menerangkan siapa kami laka padamu fi kulli wahidin, di tiap-tiap satu min hazaini safaraini, dari dua perjalanan ini, yaitu perjalanan hati dan ruh, dan yang kedua perjalanan tubuh. Inilah yang akan dibahas, yang akan diterangkan baban dengan satu bab. Baban satu bab, yursyiduka, yang memberi petunjuk apa bab kepadamu. Yursyiduka, yang dapat memberi petunjuk apa bab kepadamu. Ila maqasidihi, pada tujuan-tujuannya bab. Ila maqasidihi, pada tujuan-tujuannya kullu wahid. Ila maqasidihi, pada tujuan-tujuannya kullu wahid min hazaini, tiap-tiap satu tadi dari perjalanan. Wa matalibihi, dan tujuannya sama. Wa matalibihi, dan tujuan-tujuannya kullu wahid min hazaini safarain. Jadi nanti akan diterangkan dua perjalanan ini. Wa yadulluka, dan akan menunjukkan. Wa yadulluka, dan akan menunjukkan kepadamu ala tahiyati asbabihi, ala tahiyati, atas persiapan asbabihi, sebab-sebabnya kullu wahid. Wa tafattuhi abwabihi, dan membuka pintu-pintunya kullu wahid. Wa tankihi adabihi, dan memperbaiki adabnya kullu wahid. Wa tankihi adabihi, dan memperbaiki adabnya kullu wahid. Fayakunu, maka ada. Fayakunu, maka ada apa bab. Fayakunu, maka ada apa bab. Itu aunan, menjadi penolong laka padamu.
itu aunan menjadi penolong laka padamu fil birri di dalam kebaikan, fil birri di dalam kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan, wa madada dan menolong sahibil khawai, wa madada sahibil khawa, wa madada sahibil khawa dan menolong pemilik hawa nafsu, wa madada sahibil hawa dan menolong pemilik hawa nafsu, wa zahiratan dan jadi harta simpanan, wa zahiratan dan jadi harta simpanan li muallifihi pada pengarangnya kitab ini, li muallifi pada pengarangnya bab ya pengarangnya kitab ini, indal maula di sisi Allah insya Allah taala. Allahumma ya Allah iftah bukakanlah lana pada kami abwaba fadlika pintu-pintu keutamaanmu, wa rahmatika dan rahmatmu ya karimu wahai zat yang maha mulia. Al-babul awalu adapun bab yang pertama. Ini masih kosong nih. Sini. Al-babul awalu adapun bab yang pertama itu fi bayani di dalam menjelaskan hakikotis safari, hakikat perjalanan, al-qalbi yang sifatnya hati, ar-ruhani yang sifatnya ruhani, ila hadratil izzati kehadapan izzah, kehadapan Allah yang mulia, ila hadratil izzati kehadapan Allah yang mulia, wa bayani dan penjelasan fadilatihi fadilahnya safaril qalbi. Bab yang pertama akan membahas mengenai hakikat perjalanan hati, hakikat perjalanan ruhiyah. I'lam ketahuilah ya Abdallahi wahai hamba Allah, annallaha bahwasanya Allah. I'lam ketahuilah ya Abdallahi wahai hambanya Allah, annallaha bahwasanya Allah tabaraka maha suci ismuhu, maha suci ismuhu namanya Allah, tabaraka ismuhu bahwasanya Allah itu innama sesungguhnya khalaqa menciptakan siapa Allah, innama hanyalah khalaqa menciptakan siapa Allah ibna Adam anak Adam. Allah ini hanya menciptakan anak Adam liyusafiro agar pergi, agar berjalan, liyusafiro agar berjalan, kolbuhu apa hatinya ibnu Adam, ilallahi kepada Allah. Allah nyiptain kita untuk kita berjalan, hati kita ini yang berjalan menuju kepada Allah. Wayasila dan agar sampai siapa ibnu Adam ila hadratihi, ila hadrati ke hadratnya Allah. Fayusahida maka menyaksikan, maka dapat menyaksikan. Fayusahida maka dapat menyaksikan siapa ibnu Adam jalalahu jalalnya Allah, keagungannya Allah, wa jamalahu dan keindahannya Allah. Allah kan punya sifat dua, jalaliyah, jamaliyah. Sesuatu yang dipikir nggak enak namanya jalaliyah, sesuatu yang nikmat yang enak namanya jamaliyah. Allah menciptakan kita khusus tidak untuk apa-apa, untuk kita kembali kepada Allah. Fahaza maka adapun ini, ini tujuan tadi, tujuan menyaksikan jalalah wa jamalah tadi ini. Fahaza maka adapun ini menyaksikan jalalah dan jamalahnya ini, nihayatul maqasidi itu akhir dari tujuan-tujuan. Nihayatul maqasidi itu akhir dari tujuan-tujuan, wal matalibi dan ya sama tujuan-tujuan, wa ghayatul ataya dan puncak pemberian-pemberian, wa ghayatul ataya dan puncak pemberian-pemberian, wal mawahibi dan anugerah-anugerah, li ajlihi karena arahnya haza, li ajlihi karena arahnya haza, arahnya inilah kita ini diciptakan untuk bisa menyaksikan jalalnya Allah dan jamalnya Allah. Li ajlihi karena arahnya ini haza, khalaqa menciptakan siapa Allah ad-dunya pada dunia, wama dan sesuatu fiha di dalam dunia, wali ajlihi dan karena arahnya haza, khalaqa menciptakan siapa Allah al-uqba negeri akhirat, wama dan sesuatu fiha di dalamnya uqba, wali ajlihi dan karena arahnya haza, ba'asa mengutus
Ba'asa mengutus siapa Allah al-anbiya'a pada para nabi, al-anbiya'a pada para nabi, warusula dan para rasul, warusulan para rasul, wali ajlihi dan arahnya haza anzala menurunkan siapa Allah, anzala menurunkan siapa Allah al-furqana pada Quran, wal kutuba dan kitab-kitab suci lainnya, wal kutuba dan kitab-kitab suci lainnya. Qala berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, wama dan tidaklah khalaqtu menciptakan siapa aku al jinna pada jin, wal insa dan manusia, illa kecuali liya'buduni agar menyembah siapa mereka ni padaku. Qala berkata Ibnu Abbas, siapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ai maksudnya liya'rifuni, liya'budun itu maksudnya adalah liya'rifun, agar mengenal siapa kalian ni padaku. Liya'rifuni agar mengenal siapa kalian ni padaku. Mengenal, liya'rif itu mengenal, dalam bahasa Thariqah namanya ma'rifat. Jadi manusia tidak diciptakan oleh Allah, jin tidak diciptakan oleh Allah, melainkan agar manusia bisa ma'rifat kepada Allah. Tapi kan kata-kata ma'rifat ini udah kacau gitu. Ma'rifat. Mesti konotasinya udah aneh-aneh lah kalau orang ngomong ma'rifat itu. Padahal manusia diciptakan agar mengenal kepada Allah. Mengenal itu dalam bahasa Thariqah, dalam bahasa tasawuf namanya ma'rifat. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala, fima pada sesuatu yuhka yang diceritakan, yang dihikayatkan, anhu dari maksudnya hadits qudsi ini. Kuntu ada siapa aku Allah, hadits qudsi ini. Kuntu ada siapa aku, kanzan perbendaharaan, itu kanzan perbendaharaan, mahfian yang tersembunyi, aku itu kanzan mahfian. Fa'aradtu maka menghendaki siapa aku, an u'rofa untuk dikenal siapa aku, untuk dikenal siapa aku. Kalau dalam riwayat yang lain ada terusannya, fa'aradtu an u'rofa, maka aku ingin an u'rofa untuk dikenal siapa aku, fa khalaqtul khalqa, maka aku menciptakan makhluk. Menciptakan makhluk ini, Allah menciptakan kita agar kita kenal siapa kepada Allah. Wama dan apakah hakikatu hazza safari, hakikat perjalanan ini? Apa hakikat perjalanan ini? Perjalanan kolbi ini apa hakikatnya? Fa'lam maka ketahuilah ya Abdullahi, wahai hambanya Allah, anna bahwasanya li qalbi bani Adam, pada hatinya anak Adam, bahwasanya pada hatinya anak Adam, hatinya kita ini, akobatun ada rintangan-rintangan, wahujubun dan hijab, penghalang-penghalang, wahujubun dan hijab, wa manazilul bu'di dan tempat-tempat jauh, tempat-tempat kejauhan, wa darajatun dan derajat, wa maqamatun dan makom-makom, wa manazilul qurbi dan tempat-tempat kedekatan. Falau maka seandainya lam yatajawaz tidak melampaui siapa ibnu Adam, kalau anak Adam tidak melampaui an akobatil bu'di dari rintangan-rintangan yang jauh, la yasillu tidak akan sampai siapa ibnu Adam ila darajatil qurbi pada derajat kedekatan. Taklukin dulu akobatil bu'di baru bisa sampai kepada darajatil qurbi. Wama dan sesuatu lam yatajawaz yang tidak melampaui siapa ibnu Adam hujuban nafsi pada hijab-hijabnya diri, latan kasifu maka tidak akan terbuka, lahu pada ibnu Adam hadratul qudsi, apa hadroh, hadapan yang mulia. Hadratul qudsi, apa hadratnya qudsi. Buka dulu hijabnya, baru akan terbuka hadratul qudsi. Fa'awalu akobatin maka adapun permulaan rintangan, wahijabin dan hijab,
Min hadratil izzati, dari hadapan Allah yang mulia. Apa itu? Yang pertama itu akobahnya, hijabnya itu huwa, adapun awalu akobah itu al jahlu, jahal, ketidaktahuan, kebodohan, ketidaktahuan, bihi, dengan Allah Ta'ala. Jahal, dia tidak tahu, bukan tidak tahu Allah itu Tuhan, bukan itu. Tidak menyadari kalau Allah itu ada, jahal. Wasirku, dan syirik, fi wahdaniyatihi, di dalam keesaannya Allah. Fi wahdaniyati, dalam keesaannya Allah. Wasaku, dan ragu, fi sifati jalalihi, di dalam sifat jalalnya Allah, di dalam sifat agungnya Allah. Wa nu'uti kamalihi, dan sifat-sifat sempurnanya Allah. Karena kullu zalika, adapun semuanya demikian, semua demikian, al jahlu bihi ta'ala, asyirku fi wahdaniyah, asaku fi sifati jalali, wa nu'uti kamali, semua itu kufrun, adalah kekufuran. Itu kufrun adalah kekufuran billahi, dengan Allah al-azim yang maha agung. Wazalika, dan adapun demikian zalik, wazalika, dan adapun demikian kullu zalik, semua tadi itu a'zamul hujubi, paling agungnya hijab. A'zamul hujubi, paling agungnya hijab. Wa aglazuha, dan paling beratnya hijab. Qala, berfirman Allah Ta'ala, innallaha, sesungguhnya Allah itu la yaghfiru, tidak akan mengampuni, siapa Allah, ayyusroka, akan dibuat syirik, siapa Allah, bihi, ayyusroka, akan dibuat syirik, bihi, siapa Allah. Fala buddha, maka pasti, litolibil haqqi, pada yang mencari kebenaran, maksudnya mencari Allah, maka wajib litolibil haqqi, bagi yang mencari kebenaran, maksudnya mencari Allah. Kita semua ini wajib, min ayyusafira, dari akan berjalan, min ayyusafira, dari akan berjalan, qalbuhu, siapa hatinya, tolibil haq, hatinya kita semua, tolibil haq, yang mencari kebenaran, berjalan, min zulumatil jahli, dari gelapnya kebodohan, min zulumatil jahli, dari gelapnya kebodohan, ila nuril irfani, ke cahaya pengetahuan. Wa min zulumatis saki, dan dari gelapnya keraguan, ila nuril ikoni, kepada cahaya keyakinan. Wa min zulumatis sirki, dan dari kegelapan syirik, ila nurit tauhidi, ke cahaya tauhid. Wa min zulumatil inkari, dan dari gelapnya keingkaran, pengingkaran, dari gelapnya pengingkaran, ila nuril imani, kepada cahaya keimanan. Wa illa, dan bila tidak apa? Tidak mau berjalan, hati kita ini nggak mau berjalan ke tempat-tempat tadi itu, nggak mau berjalan, fayabqa, maka kekalah, fayabqa, maka kekalah, qalbuhu, apa? Hatinya ibnu Adam, artinya tolibil haq. Fayabqa, maka kekalah, qalbuhu, apa? Hatinya tolibil haq, wa badanuhu, dan badannya tolibil haq, fizzulumati, di dalam kegelapan, waddarokati, dan darokat. Kalau derajat itu tingkatan yang tinggi, ke atas namanya itu derajat, tingkatan tinggi namanya derajat. Kalau tingkatan bawah itu namanya darokat. Kalau bahasa Arab, darokat, derajat rendah. Jadi tingkatan bawah itu namanya darokat. Kalau atas namanya derajat. Itu bahasa Arabnya begitu. Wal ukubati, dan siksaan-siksaan, maka kekalah dia. Wal ukubati, dan di dalam siksaan-siksaan, abadal abadi, selama-lamanya. Karena zaka, demikian apa? Fizulumati wad darokati wal ukubati abadal abad, itu hukmu ta'ala, ketetapannya Allah Ta'ala. Fi haqqil kufari, di dalam haknya orang-orang kafir. Fi haqqil kufari, di dalam haknya orang-orang kafir. Wa ahlil inadi, dan orang yang pembangkang. Wa ahlil inadi, dan orang yang membangkang. Al manzilus sani, adapun tempat yang kedua, min manazilil kurbi, dari tempat-tempat kedekatan. Itu manzilut ta'ati, tempat ketaatan. Itu manzilut ta'ati, tempat ketaatan, wal ubudiyati, dan ibadah.
wal ubudiyati dan ubudiyah ibadah. Qala berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ubudu, beribadahlah siapa kalian, rabbakum, pada Tuhan kalian. Wa qala, dan berfirman Allah Ta'ala, fima, pada sesuatu yuhka yang diceritakan anhu dari ma, nabiyuhu, siapa nabinya Allah, yaitu baginda Rasul, namanya hadits qudsi ini. Ma tidaklah taqarroba, mendekatkan diri. Ma tidaklah taqarroba, mendekatkan diri. Al mutaqarribuna, siapa orang-orang yang mendekat. Al mutaqarribuna, siapa orang-orang yang mendekat. Ilayya, kepadaku Allah. Bimislima, dengan perumpamaan sesuatu. Iftaratu, yang mewajibkan siapa aku. Alaihim, atas mereka. Mutaqarribun. Wala yazalu, dan terus menerus. Al abdu, siapa seorang hamba. Yataqarrabu, yang mendekat siapa si abdu. Ilayya, kepadaku. Bin nawafili, dengan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibba, sehingga cinta siapa aku hu, padanya si abdu. Fala buddha, maka wajib. Liman, pada orang. Arafa, yang mengenal siapa man maulahu, pada tuannya si man. Wajib bagi kita yang sudah mengenal Allah, ayyuti'ahu, untuk taat. Ayyuti'ahu, untuk taat siapa si man, hu, pada maulahu. Waliman, dan pada orang. Amana, yang beriman siapa man, bima'budihi, dengan yang disembahnya. Bima'budihi, dengan yang disembahnya, zat yang disembahnya si man. Kalau kita udah tahu Allah ini adalah ma'bud, ayyabudah, hendaknya menyembah siapa si man, beribadah menyembah siapa si man, hu, pada ma'budi. Wa illa, dan bila tidak, udah tahu kita ini Allah adalah Tuhan kita, tapi kita nggak mau taat. Udah tahu Allah ini adalah tempat kita menyembah, tapi kita nggak mau menyembah, nggak mau beribadah. Fayabqa, maka jadi kekal lah siapa si abdu, siapa si man. Fayabqa, maka jadi kekal siapa si man, fi zulumatil isyani, di dalam kegelapan kemaksiatan. Fi zulumatil isyani, di dalam gelapnya kemaksiatan. Wa darokatil kufroni, dan darokatnya kekufuran. Fal maksiatu, maka adapun kemaksiatan, itu manzilu bu'din, tempat kejauhan. Itu manzilu bu'din, tempat kejauhan. Siapapun yang maksiat, dia pasti akan berada di tempat yang jauh dari Allah. Kama, sebagaimana anna ta'ata, bahwasanya ketaatan itu wasilatu qurbin, wasilah kedekatan. Siapapun yang melakukan ketaatan, berarti dia sedang mendekat kepada Allah. Kita semua nih yang ada di sini sedang mendekat semua kita kepada Allah. Al-manzilus salisu, adapun tempat yang ketiga, min manazilil kurbi. Min manazilil kurbi, dari tempat-tempat kedekatan itu, al-akhlaku, akhlak, al-hasanatu, yang baik. Fa'alaihi, maka itu wajib atasnya man, atas orang. Fa'alaihi, maka itu wajib atasnya man, atas orang. Ayan takilah, hendaknya berpindah siapa si man. Ayan takilah, hendaknya pindah siapa si man, minal akhlaki, dari akhlak, azamimati, yang tercela, al-mabgudoti, yang dibenci, al-mabgudoti, yang dibenci, ilal akhlaki, pada akhlak, al-hamidati, yang terpuji, al-mahbubati, yang disukai, yang disenangi, al-mahbubati, yang disenangi. Fa inna, maka sesungguhnya, kulla hulukin, tiap-tiap akhlak, mahmudin, yang terpuji, itu fahuwa, maka adapun kullu hulukin mahmud, itu wasilatun, menjadi wasilah. Itu wasilatun, menjadi wasilah, ila kurbil ma'budi, pada dekat kepada yang disembah. Jadi ini kaidah. Kullu khulqin mahmudin fahuwa wasilatun ila kurbil ma'bud. Setiap akhlak yang terpuji maka menjadi wasilah kepada mendekat kepada zat yang disembah Allah. Kama, sebagaimana sesuatu, anna, bahwasanya kulla hulukin, tiap-tiap akhlak, mazmumin, yang tercela, fahuwa, maka adapun kullu khulqin mazmum, itu zari'atun,
Zari'atun perantara. Itu zari'atun perantara. Kalau wasilah itu perantara menuju kebaikan, itu namanya wasilah. Kalau zari'ah itu perantara menuju keburukan, itu namanya zari'ah. Zari'atun wasilah. Zari'atun perantara yang buruk. Ila bu'din kepada kejauhan. Ila bu'din pada kejauhan mas'umin yang dicela. Mas'umin yang dicela. Fa'alat tolibi, maka itu wajib atas tolib, atas kita orang yang menuntut. Fa'alat tolibi, maka wajib atas tolib, atas murid, kita ini murid, as-sodiki yang jujur, yang benar. Wajib bagi seorang tolib yang jujur, ayam takila, hendaknya pindah. Siapa si tolib? Min zulumatil kibri, dari gelapnya kesombongan, ila nurit tawaddu'i, ke cahaya tawadu. Wa min rozilatil hasadi, dan dari kerendahannya dengki hasad. Wa min rozilatil hasadi, dan dari kerendahannya dengki hasad. Ila fadilatis safaqati, pada keutamaan kasih sayang. Wa min darokatil bukhli, dan dari darokat pelit. Ila darojatil judi, menuju kepada derajat dermawan. Ila darojatil judi, menuju kepada derajat kedermawanan. Wa min zulumatil kanudi. Wa min zulumatil kanudi, dan dari gelapnya kufur nikmat. Kanut itu kufur nikmat. Ila nuris sukri, kepada cahaya syukur. Wa min zulumatir riya, dan dari gelapnya riya. Wa sum'ati, dan sum'ah, pengen didengar. Sum'ah, pengen nyohor, pengen didengar. Ila nuril ikhlasi, pada cahaya keikhlasan. Pindahlah kita, yang dulunya itu pengen riya, sekarang ikhlas. Wa min zulumati hubbiz zahrati, dan dari gelapnya cinta kepada makhluk-makhluk, kepada keindahan-keindahan. Hubbiz zahrati, kepada cinta pada yang keindahan-keindahan. Ila nuri hubbi rabbil ardi, kepada cahaya cinta Rabbil ardi, tuannya bumi. Wassamawati, dan langit-langit. Kita tuh senangnya sama gunung, cakep banget gunung, senangnya sama gunung. Pindahlah, jangan suka sama gunung itu. Pindah kepada suka kepada pencipta gunung. Cakep banget istri kita, cinta banget kita sama istri kita. Pindah, jangan ke istri kita, ke yang menciptakan istri kita, namanya zakharat. Ila nuri hubbi rabbil ardi was samawat. Wa ayantakila, dan hendaknya pindah. Siapa si man, si abdu, min zulumatil ardi, dari gelapnya bumi. Ila nuril khosyati, ke cahaya khosyah, ketakutan, kekhawatiran. Ila nuril khosyati, ke cahaya kekhawatiran khosyah. Wal khaufi, dan ketakutan. Maksudnya khosyah dan khauf kepada Allah. Wa min zulumatil ya'si, dan dari gelapnya putus asa. Wal kunuti, dan ya frustasi sama. Wal kunuti, dan frustasi. Ila nurir roja'i, pada cahaya harapan. Ila nurir roja'i, pada cahaya harapan, optimisme. Wa husniz zonni, dan bagusnya prasangka. Wa husniz zonni, dan bagusnya prasangka. Wa min zulumatil ghadabi, dan dari gelapnya marah. Dan dari gelapnya pemarah terus dia ini dulu, pindah. Ila nuril kazmi, pada cahaya kazmi, nahan emosi. Ila nuril kazmi, pada cahaya kazmi, nahan emosi. Wal hilmi, dan belas kasih. Wal hilmi, dan belas kasih. Wa min zulumatil jazai, dan dari gelapnya cemas. Wa min zulumatil jazai, dan dari gelapnya cemas. Wal ittirabi, dan terguncang. Wal ittirabi, dan terguncang. Inda nuzulil bala'i, ketika turunnya bala. Dulu mah orangnya cemas mulu, terguncang mulu, nggak boleh kena sesuatu, bikin status. Pokoknya nuzulil bala, berguncang banget, berguncang-guncang. Ila nuris sobri, kepada cahaya sabar. Warridho, dan ridho. Bimuril qodoi, dengan pahitnya qodho.
Bimuril qodoi, dengan pahitnya kodonya Allah. Wa min zulumatil ghaflati, dan dari gelapnya ghaflah lupa, ila nuril yaqozoti, pada cahaya yaqozoh kesadaran, wa zikri, dan zikir ingat, wa min zulumati tahayyuri, dan dari gelapnya bingung, wal ikhari, dan paksaan, ila nurit takasuri, pada cahaya pecah, keterpecahan, takasur. Takasur itu kalau dalam hadis kursi kan ada ana ma'al munkasiru qulubahum. Aku ini bersama orang yang pecah hatinya. Pecah itu istilah tasawuf itu ada al-munkasir, orang yang pecah hatinya. Pecah hatinya itu orang yang betul-betul mau kepada Allah saja. Al-munkasir. Wal iftiqori, dan butuh kepada Allah. Wal iftiqori, dan butuh kepada Allah. Yang tadinya bingung kepada manusia, langsung kepada Allah. Curhatnya kepada Allah, butuhnya kepada Allah. Wa min zulumatil iktimadi, dan dari gelapnya berpegang alal asbabi, atas asbab. Kalau dulu mah berpegangnya kepada asbab, mau dapat uang berpegangnya pada kerjaan. Gimana mau dapat uang, kagak ada kerjaan. Kerjaan kan asbab. Sakit, asbabnya adalah obat. Berpegang kepada asbab itu gelap. Ila nurit tawakkuli, menuju cahaya tawakal, ala robbil arbabi, atas tuannya Tuhan, atas tuannya para Tuhan. Wa min zulumati, dan dari gelap mutaba'atil hawa, mengikuti hawa nafsu, wasahawati, dan mengikuti sahwat, ila nuri, pada cahaya muwafiqati, mengikuti Rafi'id darajati, zat yang meninggikan derajat. Muwafiqati, mengikuti Rafi'id darajati, zat yang mengangkat derajat. Wahazas safaru, dan adapun perjalanan ini tadi tuh, dari gelapnya ini menuju cahayanya ini, dari gelapnya ini menuju cahayanya ini, itu min ahammil asfari, termasuk dari paling pentingnya perjalanan. Min ahammil asfari, dari paling pentingnya perjalanan. Wahwa, dan adapun hazas safaru, itu fardu ainin, hukumnya fardu ain. Bukan fardu kifayah lagi. Sono udah ada orang yang tawadu, kita mah boleh sombong, udah ada kok yang ngewakilin. Itu fardu kifayah, enggak. Semua hukumnya fardu ain. Maka belajar tasawuf hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Bukan fardu kifayah itu, fardu ain dia, bukan fardu kifayah. Gimana dia pengen melakukan asfar ini kalau dia nggak belajar? Makanya disebut dengan fardu ainin. Ala tolibi, atas orang-orang yang mencari, orang yang mencari hadratil jabbari, kehadapan Allah yang maha jabbar. Wa muridi, dan orang-orang yang menghendaki para orang-orang yang menghendaki as-sa'adati, kebahagiaan, al-kubro, yang besar, fi daril qorori, di negeri yang kekal. Nggak bisa ngandelin sholat doang, nggak bisa. Ngandelin fikih aja nggak bisa. Cukup fikih aja, sholatnya rajin, sedekahnya rajin, puasanya rajin. Tapi dengan fikih saja nggak bisa. Harus menggunakan ahammil asfar. Jelas kok. Orang banyaknya pahala, udah ngumpulin pahala, sholatnya udah banyak, sedekahnya udah banyak, lalu kemudian sombong, hancur kan itu. Semua pahalanya kan hancur kan? Hancur. Nah, sombong itu bukan urusan fikih, bukan. Itu urusan tasawuf. Itu perjalanan tasawuf. Maka hukumnya fardu ain. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahan wa antahan hamil la yunsurun.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون كافها يا عين صاد ميم عين سين قاف لا يصدقون عنها ولا ينزفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صاحا 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 وهن باهن آمين لا ينصر وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون كافها يا عين صاد ميم عين سين قاف لا يصدقون ولا ينزفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صاحا 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 وهن باهن مما ينصر وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون كافها يا عين صاد ميم عين سين قاف لا يصدقون ولا ينزفون يا رب يا رب يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم